Halo semuanya, sebenarnya bagaimana sih siklus menstruasi bisa terjadi pada wanita? Normalnya setiap 1 bulan ovarium kita akan mengeluarkan satu ovum. Jika terjadi fertilisasi dan kehamilan, maka akan terjadi penebalan dinding rahim selama 9 bulan. Sebaliknya, jika tidak terjadi fertilisasi dan kehamilan, maka penebalan dinding rahim tersebut akan meluruh dalam bentuk darah menstruasi. Berikut ini marilah kita bahas urutan siklus terjadinya menstruasi tersebut. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi di 5 hingga 7 hari pertama siklus menstruasi. Pada fase ini, progesteron akan menurun akibat tidak terjadinya kehamilan. Penurunan progesteron itulah yang menyebabkan menurunnya dinding rahim dalam bentuk darah menstruasi. Jumlah darah menstruasi itu sekitar 10-80 ml. Pada umumnya akan terjadi kramp perut akibat kontraksi rahim dan otot perut yang mengeluarkan darah menstruasi, yang akan dilanjutkan oleh fase folikuler hingga hari ke-14. Di hari ke-14 inilah kita sebut dengan fase ovulasi atau puncak sistem kerja reproduksi, di mana sel telur akan dilepaskan menuju tuba falopi yang akan bertahan sekitar 12 hingga 24 jam. Setelah fase ovulasi hingga akhir siklus menstruasi, kita sebut sebagai fase luteal. Di fase luteal ini, folikel yang telah ditinggalkan oleh ovum akan berubah menjadi corpus luteum. Apa saja sih yang terjadi pada fase awal menstruasi? Nah, yang terjadi pada fase awal menstruasi adalah hipotalamus akan mengirimkan sinyal kepada hipofisis untuk mensekresikan FSH atau bisa disebut sebagai follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk mematangkan folikel. Sehingga kita bisa lihat pada awal fase menstruasi jumlah FSH akan meningkat, kemudian dilanjutkan dengan terjadinya pematangan folikel. Nah, folikel yang matang tersebut akan mensekresikan estrogen, di mana estrogen tersebut justru akan menghambat sekresi FSH, sehingga hipofisis tidak lagi mensekresikan FSH. Hipofisis akan mensekresikan LH yang berfungsi untuk memicu ovulasi, yaitu terlepasnya ovum dari folikel di dalam ovarium. Nah, folikel yang ditinggalkan oleh ovum tersebut akan berubah menjadi corpus luteum atau badan kuning. Badan kuning tersebut itulah yang akan mensekresikan progesteron. Selanjutnya, progesteron akan menghambat sekresi LH sehingga yang tersisa hanyalah estrogen dan progesteron yang bersama-sama memicu penebalan dinding rahim. Jika tidak terjadi fertilisasi dan kehamilan, maka kadar estrogen dan progesteron tersebut akan menurun. Penurunan kadar estrogen dan progesteron tersebut itulah yang menyebabkan peluruhan dinding rahim dan siklus akan kembali lagi ke fase menstruasi. Oke, itu tadi penjelasan terkait siklus menstruasi. Terima kasih. Bye-bye.